harus ada kuliah juga. Jadi untuk di pertemuan kita yang terakhir sebelum kita UTS, ini ada 2 materi yang harus saya sampaikan. Di mana pertama berkaitan dengan, saya akan sampaikan sebenarnya kalau di dalam kontrak kuliah kita berkaitan dengan biomolekuler di dalam pengujian toksikologi. Tetapi saya akan mengambil dari sisi pengujian secara umum, yaitu pengujian secara modern berkaitan dengan yang ada di toksikologi. Ya, yang wakil yang kedua nanti akan bicara tentang track monitoring ya. Track monitoring, tapi saya berisi pengawasan tentang bagaimana tentang saya mengambil sisinya dari obat-obat terlarang di situ. Oke, yang pertama saya akan bicara mengenai tentang prosedur analisis toksikologi modern, di mana di dalam analisa ini kita bicara mengenai tentang pengujian dengan POCT, spektrofotometri, gas kromatografi, dan KCKT. KCKT itu sama dengan HPLC. HP, High Performa Liquid. Jadi ini sama dengan kromatografi, performa tinggi, kinerja tinggi ya. Kalau kita bicara di POCT, ini sama dengan pengujian dengan metode rapid. Metode rapid yang kita gunakan di dalam pengujian tersebut. Kemudian kalau kita bicara dengan spektrofotometri, saya kira hal yang sudah biasa ya dalam spektrofotometri. Kemudian di gas kromatografi ini bicara tentang bagaimana pemisahan dari suatu partikel atau satu sampel, di mana di dalam sampel tersebut ada beberapa penyusunnya. Mungkin kalau kita kalau belum pernah mengenal dengan gas kromatografi, kita bisa mengenalkan dengan kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas itu bisa ya. Jadi pemisahan terhadap komponen-komponen dalam satu sampel. Di KCKT ini sebenarnya hampir sama dengan di gas kromatografi. Cuma dia sebagai gas pembawanya itu adalah sebagai bukan gas tetapi cairan di situ. Kalau di gas kromatografi itu sebagai fase geraknya gas pembawa itu atau sebagai yang membawa partikel itu adalah gas. Kalau di KCKT ini dalam bentuk liquid. Kemudian dari metode-metode tersebut ya di POCT saya kira kita sudah pernah lihat ya, seringkali melihat, apalagi kita sudah pernah di pandemi ini hampir sama dengan di tes antigen, kemudian juga tes antibodi terhadap COVID-19. Jadi nanti reaksinya seperti itu, jadi ada suatu garis yang kita amati di situ. Tapi prosesnya seperti apa? Nanti akan kita lihat. Spektrofotometer saya kira tidak terlalu asing ya. Oke. Kita masuk yang di pengujian di POCT. Sekilas berkaitan dengan POCT atau Point of Care Test. Ini sebenarnya kalau di bahasa awamnya, ini adalah suatu pengujian yang dilakukan, ya, tapi dekat dengan pasiennya. Jadi kita justru yang mendekati pasien dan itu bisa dilakukan di tempat tersebut. Ya, seperti kita di rapid test itu kan bisa lab bisa datang ke rumah, kemudian dia menguji dan sebagainya. Dimana kalau kita bicara di POCT ini, maka persyaratannya apa di situ? Bahwa tidak perlu suatu treatment yang terlalu sulit atau preparasi yang terlalu sulit sehingga pengujian itu bisa dilakukan. Dimana dengan kita mendekatkan diri terhadap pasien, pengujian itu dekat dengan pasien, maka hasil itu dapat segera kita dapatkan. Saya akan bicara secara global saja berkaitan dengan POCT ini. Artinya apa? Pada saat hasil itu segera kita dapatkan, bahwa apa? Kita bisa segera mengetahui hasilnya. Tetapi tentunya pada saat kita bicara dengan metode ini ada suatu kelemahan, walaupun ada suatu sisi keuntungannya ya. Sisi baiknya itu ada hasil segera cepat, pengujiannya juga cepat, dilakukan dengan sederhana, tidak perlu suatu treatment yang berlebihan, yang menyulitkan itu. Kemudian juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang artinya tidak begitu expert di dalam laboratorium. Ya, jadi dengan orang-orang dengan kemampuan laboratorium yang tidak lengkap, artinya apa ya, bahasanya agak sedikit sulit ini. Artinya ya katakanlah bisa dilakukan oleh dalam tanda kutip saja ya, orang awam itu bisa melakukan itu.
Ya, bisa di situ. Walaupun memang harus ada, kalau kita yang juga ya memang harus orang yang kompeten di situ. Artinya di situ untuk tenaga-tenaga kesehatan yang memang bukan berbasic dari laboratorium itu bisa melakukan para pemeriksaan tersebut. Itu ya, itu di POCT-nya. Kemudian ada beberapa jenis di dalam analisa dengan POCT ini. Di mana berdasarkan reaksinya kita bisa melihat dengan apa? Reaksi antara aglutinasi. Reaksi aglutinasi itu ya terjadinya gumpalan. Kemudian yang sebenarnya yang kedua dan ketiga ini berkaitan dengan antibody. Yang kedua berkaitan dengan antibody. Jadi situ nanti ikatan antara antigen dan antibody, walaupun di dalam reaksi aglutinasi pun juga reaksi antara antigen dan antibody sehingga terjadi suatu gumpalan. Kemudian kalau yang di kromogenik ini biasanya situ ada nanti sifatnya bukan suatu gumpalan yang ditunjukkan, tapi adanya suatu strip dan lain sebagainya itu. Ya. Kalau kita bicara berdasarkan pengamatannya, rata-rata ini pengamatannya bisa dengan visual, dengan mata telanjang kita, atau dengan semi otomatis, yaitu bisa menggunakan peralatan. Kemudian kalau berdasarkan bentuk daripada POCT itu sendiri, maka ada yang bentuk dalam bentuk apa? Kertas celup, ada yang bentuk kaset, ada yang bentuk deskap, ada yang bentuk otomatis. Ini bentuk-bentuknya nanti ada di dalam gambarnya situ. Kemudian untuk jenis sampelnya di POCT, ini yang lazim digunakan adalah urin. Kemudian bisa juga dari udara. Nah, udara itu agak sedikit beberapa metode lah, seperti untuk narkotika, psikotropika itu bisa. Kemudian ada juga berkaitan dengan di saliva atau apa? Saliva itu air liur ya, air liur. Kemudian juga bisa juga dari keringat. Itu bisa dilakukan di situ. Jadi ini beberapa jenis sampel yang bisa kita periksa dengan menggunakan POCT. Nah, ini beberapa bentuknya ya. Ada yang dicelupkan, ada yang diteteskan, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah sering melihat berkaitan dengan itu. Kemudian metode yang dikembangkan pada saat ini adalah laminar flow immunoassay. Ya, seperti apa? Nanti kita bahas berkaitan dengan metode tersebut. Kemudian di dalam penggunaannya, di POCT ini digunakan untuk diagnosis bisa pemantauan terapi atau untuk mendeteksi racun. Tetapi sifatnya ini adalah screening. Screening itu adalah pemeriksaan awal ya. Pemeriksaan awal, kemudian baru nanti itu untuk mendeteksi awal saja gitu. Ada atau tidaknya di situ. Sehingga kalau kita melakukan screening terhadap obat-obatan terlarang, untuk tindakan yang memerlukan katakanlah legal seperti jalur hukum, maka hasil positif dari POCT ini harus dilakukan tes konfirmasi. Di mana kalau untuk yang narkotika, psikotropika ini kita bisa menggunakan konfirmasi dengan apa? Kasus kromatografi mass spectrophotometer atau HPLC mass spectrophotometer. HPLC itu high performance liquid chromatography, sama dengan tadi ya. Nanti harus ada konfirmasi seperti itu untuk pengujian yang untuk konfirmasinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini baru masuk di POCT saja. Tadi mungkin secara umum bisa, kalau ada beberapa hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ada? Maulana? Mungkin belum ada, Bapak. Oke, belum lanjut ya. Oke, tentunya pada saat kita melakukan pengujian, ini perlu kita pengumpulan sampelnya. Bagaimana cara samplingnya di situ? Ya, kalau kita menggunakan di POCT ini, bahwa penanganan seperti yang saya sampaikan tadi adalah minimal. Jadi tidak perlu di dalam penanganan sampel itu memberikan tahapan-tahapan yang relatif sulit di situ. Di mana yang paling umum digunakan itu adalah urin, cairan oral atau keringat. Kalau darah agak relatif, kan ya POCT agak jarang, kecuali untuk analisa-analisa seperti kimia klinik ya, itu bisa dengan POCT juga. Itu bisa ada di sana.
kalau untuk yang analisa keracunan itu biasanya kita menggunakan urin ya, cairan orang itu bisa kita lakukan di situ. Kemudian di dalam penyalahgunaan obat terlarang atau di penggunaan narkotika dan psikotropika yang sering digunakan adalah apa di situ urin. Ya, inilah urin yang paling gampang. Walaupun kita juga bisa menggunakan cairan oral atau dari air liur. Ya, ini bisa juga dilakukan. Cuma kelemahan daripada kita menggunakan sampel air liur itu bisa jumlahnya lebih relatif sedikit. Air liur ini cenderung lebih menular, tapi infeksius. Keringat ini agak jarang sekali kita gunakan ya sebagai bahan saja di situ. Walaupun di dalam analisa terhadap keringat ini ya bisa juga untuk beberapa bahan narkotika dan psikotropika. Kalau darah seperti saya sampaikan tadi ya, kalau untuk obat-obatan terlarang ini tidak digunakan ya, karena memang metodenya berbeda. Tetapi untuk analisa seperti di kimia klinik itu sering digunakan ya, untuk kolesterol seperti kita di beberapa dulu kalau di kayak di apotek itu ada pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan diabetes, ya, kadar gula, kemudian pemeriksaan asam urat, kan bisa dengan POCT juga kan, itu bisa dilakukan ya. Kemudian kalau yang metrik lainnya seperti rambut, kuku, ini juga tidak bisa dilakukan dengan metode POCT, karena ini nanti analisanya beda lagi. Kemudian beberapa analit yang bisa dianalisa itu bisa kita menggunakan apa? Analisa terhadap etanol, etil alkohol ya, atau alkohol lah orang umumnya gitu. Ini bisa menggunakan dengan gas kromatografi, ya GC dengan detektornya itu adalah flame ionisasi detection. Ini bisa untuk mengukur alkohol di dalam darah. Tetapi analisanya nggak sesederhana yang dengan POCT ya. Kalau ini harus ada ekstraksi dan sebagainya, penanganannya itu lebih banyak di situ. Ya. Ini kemudian alkohol di dalam pernapasan juga bisa dideteksi ya. Itu biasanya dengan kalau kita kan orang yang bermabuk dan sebagainya kan bisa dari tercium baunya kan juga. Tetapi di dalam analisanya pun bisa juga dilakukan seperti itu. Kemudian alkohol di dalam cairan air liur ini juga bisa deteksi ya. Karena di mana terjadi keseimbangan di antara kandungan alkohol di dalam darah dengan apa yang dia konsumsi itu, dia akan stabil selama katakanlah ya 30 menit setelah dia melakukan penghentian minum dan akan tetap di dalam darah itu selama kurang lebih 6 jam. Jadi nanti kita bisa juga melakukan pengukuran alkohol di dalam air liur. Walaupun ini masih agak jarang sekali dilakukan di Indonesia. Kemudian untuk obat-obatan terlarang di dalam urin ini kita bisa melakukan analisanya dan sangat banyak sekali ya. Kadang-kadang kita sendiri diminta untuk tes bebas narkoba itu biasanya kan kita dilakukan pengetesan dengan metode POCT ini. Ya. Yang perlu diperhatikan di dalam metode POCT ini ada dua hal. Yang pertama, biasanya metode ini adalah sensitif. Artinya mereka dapat mendeteksi obat dengan konsentrasi yang sangat kecil. Sangat kecil itu bisa terdeteksi. Tetapi dia kurang spesifik. Artinya dia belum bisa menunjukkan yang terdeteksi itu apa di situ. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, di mana rata-rata itu POCT itu sensitif tetap tidak spesifik, maka dia bisa menghasilkan positif palsu atau bisa menghasilkan negatif palsu. Sehingga tadi pada saat kita melakukan tes screening dengan metode POCT ini, maka untuk mengkonfirmasi, untuk meyakinkan kandungannya, itu kita lakukan dengan HPLC atau dengan gas kromatografi. Kemampuannya, kalau saya bicara di kemampuannya, maka di sini bahwa ada suatu nilai cut off-nya. Kalau tadi kan dia mempunyai kemampuan yang spesifik dengan mendeteksi minimal konsentrasi-konsentrasi yang kecil tetapi tidak spesifik. Sehingga pada saat kita melakukan pengujian dengan POCT ini harus dibuat cut off-nya. Cut off itu apa?
Cut off itu adalah nilai deteksi minimal yang bisa dilakukan oleh alat tersebut. Jadi katakanlah untuk mendeteksi ganja atau kokain, kemudian bisa morfin, itu berapa yang bisa terdeteksi di dalam urin? Konsentrasi terkecilnya berapa di situ? Oke, kalau lihat cut off-nya dulu. Ini cut off ya. Cut off-nya misalnya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini untuk kanabis ganja itu minimal deteksinya adalah 50 nanogram per mililiter. Ini baru bisa terdeteksi. Jadi nanti kalau kamu memilih peralatan, kamu lihat cut off-nya. Berapa deteksi minimalnya? Oh, kokain dia 300. Maka kalau ada yang lebih rendah dari 300 bisa terdeteksi, ya ini kamu bisa membeli barang tersebut. Tapi kalau deteksinya itu di atas daripada 300 nanogram per mililiter untuk kokain, ya kamu harus memilih yang lebih deteksinya lebih kecil. Ini berkaitan dengan cut off itu seperti itu. Oke, kalau di dalam tata cara analisanya, prinsipnya daripada analisa dengan POCT itu ada dua. Ya. Yang pertama ini dengan metode pengujian langsung atau sandwich, kemudian dengan uji kompetitif. Bedanya di sini ini dengan sandwich. Jadi kalau dia positif itu hasilnya justru menunjukkan dua garis di tes dan di kontrol. Kalau dia negatif maka dia hanya memunculkan satu garis di kontrol saja. Tetapi kalau kita menggunakan yang metode kompetitif, ini kalau positif, ini adalah apa? Hanya menunjukkan satu garis di hasil positif. Kalau negatif, ini adalah dua garis di baik di tes maupun di kontrolnya. Dan ini yang sering kita gunakan di situ. Ini sebenarnya sama ya. Ini adalah reaksi antara antigen dan antibodi tadi. Ya. Kayak di situ. Yang prinsipnya dasar seperti itu. Bagaimana cara untuk melakukan pengujian ya? Cara pengujiannya bisa kalau kita menggunakan CAR test ya, tinggal diteteskan saja 3-4 tetes, kemudian kita tunggu beberapa saat, ya. Kemudian kalau hasil negatif itu ada apa? Ada dua garis. Kalau hasil positif ada satu garis pada huruf C atau kontrol. Atau juga dilihat di petunjuk manualnya. Mungkin ada sesuatu yang beda juga. Kalau strip ini kita tinggal celupkan dan cara pembacaannya pun sama, ya. Umumnya sama. Atau kalau untuk memastikan ya kamu lihat di petunjuk manualnya di situ. Oke. Bagaimana ketentuan-ketentuan kita di dalam menggunakan analisa dengan POCT? Yang pertama adalah yang perlu diketahui dengan pasti bahwa metode POCT ini adalah metode screening. Hanya metode awal saja. Kalau kita mendapatkan hasil yang negatif, maka tidak perlu dilanjutkan ke pemeriksaan konfirmasi. Kalau hasilnya positif, maka dilanjutkan dengan uji konfirmasi. Karena apa? Karena POCT ini adalah metode yang sensitif, tapi tidak spesifik. Kemudian untuk diperlukan untuk data di dalam proses hukum, maka hasil yang positif tadi dilakukan dengan apa konfirmasinya. Kita dia menggunakan dengan gas kromatografi massa spektrum atau kita bisa menggunakan dengan HPLC. Untuk menjaga mutu pemeriksaan, setiap kali pemeriksaan 10 spesimen ini harus dilakukan dengan satu kontrol. Satu kontrol untuk urin yang positif maupun untuk urin yang negatif. Ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengujian kita itu benar. Ini ketentuan-ketentuan yang ada di POCT. Sekarang saya bicara sekilas dengan kromatografi gas. Kromatografi gas ini adalah sama dengan kromatografi, prinsipnya adalah sama dengan kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, dan sebagainya. Cuma saya belum tahu apakah kamu pernah melakukan praktikum kromatografi lapis tipis?
thin layer kromatografi atau kromatografi kertas? Belum pernah praktikum sama sekali, Bapak. Oh, belum pernah ya. Oke. Jadi gambarannya di sini. Jadi apabila dalam suatu komponen di dalam sampel itu ada mengandung beberapa komponen, maka di situ apa? Kita bisa memisahkan komponen-komponen tersebut. Kalau komponennya 3, itu nanti kita alirkan, kita eluen, ya. Ada suatu fase yang membawa daripada komponen tadi. Kalau 3 nanti akan terjadi 3 spot noda. Kalau itu di kromatografi pakai lapis tipis. Lapis tipis kayak lempengan gitu ya. Nah, kalau ada 3 berarti komponennya di dalam sampel itu ada 3 komponen. Kalau cuma ada 1 di dalam sampel itu 1 spot, maka di situ hanya ada 1 komponen saja. Nah, dari metode yang sederhana tadi maka dikembangkan lebih lanjut, lebih modern, yaitu dengan menggunakan kromatografi gas. Di mana nanti sampel yang sudah kita preparasi, yang sudah, kalau ini tidak seperti di POCT tadi, kalau POCT kan sampel nggak perlu dipreparasi, ya langsung saja bisa dianalisa. Kalau ini harus dimurnikan dulu, ya kita ekstraksi dan lain sebagainya. Ekstraksinya pun berbagai macam, nanti ada di dalam teori ini. Nah setelah kita ekstraksi, kemudian kita larutkan dalam suatu eluen yang mudah menguap, misalnya katakanlah di dalam alkohol atau di dalam heksan. Nah, ini kemudian kita suntikkan, kita injekkan ke dalam gas tersebut, ke dalam alat gas kromatografi. Dengan kita injekkan ya pada alat kromatografi gas ini, karena di situ ada suatu gas yang mengalir pada suatu kolom. Kolom itu hampir seperti katakanlah pipa tapi kecil ya, dari logam, kemudian di dalamnya ada beberapa bahan di situ. Nah, gas ini terus akan mengalir ya dengan tekanan tadi, dia akan mengalir dalam suasana yang panas. Ya, bisa hampir 400 derajat Celcius. Setelah mengalir terus, maka dia akan melewati fase diam yang terdiri dari kolom tadi, maka dia nanti akan memisah. Kalau dia mempunyai ikatan yang kuat dengan bahan isian di dalam kolom, maka dia akan dapat terdeteksi itu lebih lama. Kalau dia tidak mempunyai ikatan yang kuat dengan bahan yang ada di dalam kolom pemisah tadi, maka dia akan terdeteksi di dalam detektor itu lebih cepat. Nah, kromatografi gas ini nanti akan mendeteksi itu berdasarkan waktu detensinya, waktu retensinya. Waktu retensi itu apa? Adalah waktu yang dibutuhkan oleh komponen atau bahan atau zat dari waktu mulai diinjekkan ke dalam alat kromatografi gas sampai muncul di detektor. Setiap zat itu waktunya akan berbeda-beda. Nah, tinggal waktu munculnya inilah nanti yang akan dibandingkan dengan standar. Contoh begini, saya akan memeriksa alkohol. Setelah saya preparasi sampelnya, kemudian saya injekkan. Ternyata sampel ini ya, dia akan muncul waktu detensinya, waktu retensinya di dalam detektor itu katakanlah 1 menit. Kemudian saya injekkan di situ adalah alkohol. Kemudian dari waktu detensinya muncul di dalam detektor itu katakanlah 1 menit. Kemudian saya injekkan di situ adalah metanol. Waktu detensinya, ya, waktu retensinya tadi itu adalah 1,5 menit. Karena kita sudah mengetahui waktu retensinya tadi, RT-nya ini, yang sama adalah antara sampel dengan standar yang kita injekkan adalah alkohol, maka kita bisa pastikan bahwa sampel tadi mengandung alkohol, bukan metanol. Karena apa? Karena waktu retensinya itu sama antara sampel dengan standar yang standar tadi sudah kita ketahui adalah alkohol, di mana masing-masing itu adalah 1 menit. Kalau itu metanol waktu retensinya 1,5. Itu untuk mengetahui secara kualitatif saja.
Kalau ingin mengetahui besarnya berapa konsentrasi, maka kita bandingkan dengan luasan daripada peak. Untuk lebih jelas akan saya lihatkan di sini. Ini ya. Ini adalah gerakan daripada kromatografi gasnya. Oke, di sini ya, sampel ini kita injekkan di sini. Kita injekkan di sini. Ya. Ya, kemudian dia akan melewati nih kolom. Kolom tadi kan seperti pipa, di dalamnya ada beberapa zat yang dia nanti akan bisa mengisi. Kolom itu ada berada di dalam oven. Oven tadi suhunya harus kita pertahankan, harus sama. Karena pemisahannya itu juga bergantung daripada suhu yang ada di sini. Ya. Kemudian dia akan terdeteksi setelah ini ada gas pembawa tadi ya, gas pembawanya ada di sini dan sebagainya. Kemudian di sini nanti terdeteksi di dalam detektor. Terjadi detektor itu kita tahunya ada di sini. Ini. Nah ini waktu retensi ini adalah waktu munculnya di sini. Ini waktu retensinya. Ya menit berapa dia muncul. Jadi tinggal kita membandingkan di waktu retensinya. Waktu retensi tadi adalah jarak waktu dari mulai diinjekkan sampai terjadi di dalam detektor. Ini berapa detik, berapa menit. Setiap bahan itu mempunyai spesifikasi. Karena apa? Karena kita kembalikan di sini. Kolomnya sama, suhunya sama. Sehingga memisahnya juga akan sama. Ini kalau kita ingin mengetahui secara kualitatif, kita hanya menghitung waktu retensinya. Tetapi kalau ingin menghitung secara kuantitatif, maka kita menghitung luasannya. Katakanlah kita punya standar 1 ppm alkohol. Nanti luasannya alatnya berapa? Ini luasannya berapa? Jadi kita tinggal membandingkan saja luasan sampel dibagi dengan luasan daripada standar kalikan konsentrasi. Ini untuk mengetahui secara kuantitatifnya di kromatografi gas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Mudah-mudahan tergambar bagaimana analisa secara kromatografi gas ini pada saat kita melakukan deteksi terhadap ini bisa dilakukan untuk banyak kalau di kromatografi gas itu. Jadi obat-obatan, kemudian juga alkohol itu juga bisa kita lakukan ada di sini. Kemudian nanti untuk narkotika, psikotropika juga bisa kita lakukan ada di sini. Ya. Oke, nanti untuk beberapa berkaitan dengan apa itu GC, gas kromatografi, keuntungan, dan lain sebagainya bisa dibaca ya. Preparasinya juga begitu. Jadi kalau kita menggunakan di gas kromatografi ini, yang rumit itu di preparasinya juga. Jadi, tapi hampir semua jenis spesimen ya dari biologi seperti katakanlah darah, urin, rambut, kuku ya, plasma itu bisa kita lakukan di sini. Untuk air, tanah pun juga bisa, udara pun juga bisa kita lakukan. Jadi kalau orang yang kecanduan narkoba itu bisa kita deteksi berapa dia mengkonsumsi itu bisa kita lihat dari kandungan narkobanya di dalam rambutnya. Ya. Jadi ini lebih komplit bisa digunakan, cuma preparasinya dari setiap sampel tadi akan bermacam-macam. Nanti preparasinya bisa dibaca ya. Bagaimana kalau sampelnya itu dengan mengandung banyak protein. Bagaimana kalau sampelnya itu cair, ekstraksinya seperti apa. Ya, itu bisa. Ada pertanyaan sampai sini?
Mungkin belum ada Bapak. Belum ada. Sebentar ya. Oke, kalau tidak kita bicara di kromatografi cairan kinerja tinggi. Ini yang HPLC tadi ya. Ini sebenarnya prinsip dasarnya sebenarnya hampir sama dengan di kromatografi gas. Cuma di sini adalah yang pembawanya tadi, kalau di kromatografi gas itu pembawanya adalah gas. Kalau di ini adalah cairan di situ. Ini bisa juga digunakan untuk mendeteksi pestisida juga bisa ya. Tetapi biasanya kalau pestisida itu dia untuk sensitivitasnya lebih baik di GC, bukan di HPLC. Tetapi kalau seperti katakanlah warna makanan dan lain sebagainya itu bisa. Ya, dia digunakan untuk analisa-analisa dengan berat molekul di sini. Ya. Jadi biasanya hampir sebenarnya prinsip dasarnya relatif sama di situ ya. Ini ada beberapa keuntungannya. Dia dianalisa untuk yang molekul yang polar dengan PM yang tinggi, yang tidak dapat dilakukan dengan gas kromatografi. Polar itu artinya dia molekul polar itu artinya dia mudah larut di dalam air. Ya, untuk zat-zat yang mudah larut di dalam air kita bisa melakukan dengan kromatografi gas ini. Ini salah satunya, nanti bisa dilihat di situ. Ini ya prinsip dasarnya relatif sama di HPLC ini juga. Ya. Cuma dia menggunakan yang dia gunakan itu adalah bukan gas tapi cairan. Cairan. Kemudian ini ada pompa untuk menekan di situ. Ya, nanti juga ada diinjeksikan sama. Diinjeksinya juga sama nanti. Nanti pemisahannya ada di dalam kolom juga di situ. Ini kalau ini prinsip dasarnya relatif sama juga dengan di gas kromatografi. Oke, saya akan sedikit lanjutkan berkaitan dengan di mekanismenya nanti bisa dibacanya. Di analisa kuantitatifnya ini berdasarkan dengan ketinggian puncak ya, area puncaknya. Luas puncak dan tinggi diplotkan dibandingkan dengan konsentrasi zat. Ini sama analisa dengan metode GC ya. Karena memang ini kan pengembangan dari metode GC, cuma dia menggunakan gas fase geraknya yang membawa sampel itu adalah bentuk cair di situ. Kemudian saya akan bicara mengenai tentang bagaimana metode kalibrasi. Ya. Jadi di dalam analisanya ini perlu adanya suatu pembanding di situ. Bagaimana memastikan bahwa analisa kita ini dilakukan dengan baik. Yang pertama kita bisa membandingkan dengan standar eksternal, ada standar internal dan metode penambahan standar. Jadi kalau kita bicara di sini ya, penambahan yang eksternal itu gini. Jadi kita nanti adalah menginjeksikan, mencontekkan standar yang kita ketahui, kemudian kita tinggal membandingkan saja. Ada sampel kita injekkan, standar kita injekkan. Itu namanya pakai standar eksternal. Kemudian kalau standar internal itu ya sampel itu kita masukkan, sampel yang kita analisa itu dimasukin dengan standar. Dari proses awal sehingga nanti dari ekstraksinya dan lain sebagainya. Kemudian nanti kan kita bisa ketahui berapa standar yang kita masukkan, berapa nanti hasilnya ada di situ kan, kita bisa juga. Kemudian kita bisa juga menggunakan metode spek yang diperkaya. Kalau ini bedanya apa? Sebenarnya hampir sama dengan metode standar internal. Cuma di sini apa? Kita ada sampelnya kita bagi dua. Yang satu kita kerjakan tanpa ditambah standar, yang satunya nanti ditambah standar.
Kemudian dari situ nanti kita bisa menghitung berapa konsentrasinya. Itu jadi cara analisanya gitu. Jadi kita bisa menggunakan standar eksternal. Ya, kalau standar eksternal itu ya sampel kita kerjakan, kemudian kita mengerjakan standar. Bedanya dengan yang di spek apa? Kalau tadi standar eksternalnya, kalau yang di standar eksternal itu kan tidak ditambah dengan tidak ditambahkan di dalam sampel. Tetapi kalau di dalam spek yang diperkaya ini, standarnya ditambahkan di dalam sampel. Ya, dibagi dua sampelnya, satu ditambah, satunya tidak. Kalau yang internal itu langsung ditambahkan ke dalam sampelnya saja, dan sampelnya cuma satu. Itu jadi beberapa metode di dalam analisa yang di dalam toksikologi itu kita bisa melakukan dengan analisa-analisa yang sudah modern, yang sudah canggih, sehingga nanti di dalam analisanya itu bisa jauh lebih cepat, hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan analisa-analisa toksikologi dengan teknologi tadi, ada VOCT, kalau spektrofotometer tidak bahas ya, karena sudah biasalah. Jadi kalau spektrofotometer kan nanti tinggal analisa dari absorbennya saja dibandingkan dengan standar itu kan. Kalau saya kira sudah umum lah analisa itu. Kemudian kromatografi gas tadi ya, beberapa keuntungan dan sebagainya dia digunakan, dan HPLC pun juga digunakan pada saat analisa di VOCT itu positif, maka kita perlu melanjutkan di analisa konfirmasi. Ya, kalau negatif di VOCT tidak perlu dilanjutkan di konfirmasi. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, ada enggak? Halo. Belum ada, Pak. Ada, Pak. Oke, saya lanjut ke materi yang kedua. Saya kan bicara mengenai tentang drug monitoring. Tapi saya drug monitoring ini saya mengambilnya dari sisi bagaimana sih pengawasan, tata cara pengawasan terhadap obat-obatan yang termasuk di dalam narkotika dan di psikotropika. Ya, itu yang saya ambil di sini. Oke, langsung saja. Oke. Kalau ini adalah dasar hukumnya, bagaimana pengawasan terhadap narkotika seperti ya ganja, morfin, seperti itu. Psikotropika biasanya disebut dengan narkotika dan psikotropika. Prekursor itu adalah bahan dasar pembentuk nafsa. Ya. Jadi kamu pun juga nanti kalau di lab pasti menemukan. Ya. Kamu tidak kira bahwa bahan-bahan yang ada di laboratorium sebagai dasar pembentukan untuk narkotika atau psikotropika. Jadi seperti asam sulfat, kemudian ada KMN4, ya, kalium permanganat, itu sebenarnya adalah untuk bahan-bahan dasar untuk pembentukan itu. Sehingga nanti diatur bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana penggunaan di laboratorium harus ada laporan dan sebagainya. Ini adalah beberapa dasar di dalam pengawasan terhadap narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat-obat tertentu ya. Ini ada tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca. Ini juga masih sama. Apa artinya pengawasan di sini ya? Pengawasan prekursor. Prekursor itu bahan dasar pembentuk narkotika. Ya, serangkaian kegiatan untuk mengawasi ya, yang dilakukan oleh Direktorat Psikotropika dan Prekursor. Ini di BNN ya, Badan Narkotika Nasional, bagian bidang pemberantasan, ini ada juga di situ. Ini untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh tentang kegiatan apa? Mulai dari impor, kemudian dari ekspor, kemudian dari reekspor. Jadi apa setelah kita impor kemudian kita ekspor kembali itu juga bisa juga. Jadi biasanya ada perubahan bahan di situ. Kemudian ada produksi, distribusi sampai dengan penggunaan. Di perusahaan sebagai pengguna akhir prekursor narkotika. Pengguna akhir itu siapa?
kayak kita di lab ini sebagai pengguna akhir, sehingga nanti pada saat kita membeli itu pasti ada surat pernyataan bahwa kita itu sebagai pengguna akhirnya. Pengguna akhirnya itu artinya apa? Ya kita gunakan sendiri, tidak digunakan untuk orang lain. Jadi hati-hati nanti kalau kamu di lab ya, bahan-bahan yang termasuk di dalam prekursor ini, kalau ada temanmu yang katakan, buat saya pinjam, saya nempil, ya nempil tahu ya bahasanya ya, nempil dan beli dalam jumlah yang sedikit gitu. Itu jangan pernah melakukannya, karena itu tidak diperkenankan, itu melanggar hukum. Jadi walaupun teman lab yang lainnya butuh, kalau itu di dalam golongan perkursor, jangan pernah memindahtangankan. Itu artinya gitu. Ini pengguna akhir ini. Di mana pengguna akhir adalah lembaga yang menggunakan perkursor sebagai bahan baku penolong proses produksi, dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain. Ya tadi misalnya ada teman yang meminjam dulu, itu tidak boleh. Ya, kamu nanti di lab seperti itu. Jadi kamu harus tahu golongan apa yang masuk di dalam prekursor tadi. Ini ada surat pernyataan nanti pada saat kita beli untuk prekursor. Tujuannya ya pasti untuk melindungi masyarakat, mencegah dan pemberantasan narkotika, mencegah terjadi kebocoran, penyimpangan daripada prekursor narkotika. Ini ada importer, kemudian ada produsen, ya, kemudian juga ada penyalur, kemudian ada penyerahan. Penyerahan itu juga nanti berkaitan dengan yang ada di prekursor farmasi juga ya. Jadi di farmasi, di apotek dan sebagainya itu ada obat-obat golongan yang masuk di dalam sana. Ini bagaimana tata penyerahannya juga harus diatur di sana. Ini berkaitan dengan peredaran. Jadi materi ini nanti sebagai pengetahuan saja karena apa? Karena kita di dalam laboratorium itu ternyata berhubungan langsung dengan bahan-bahan sebagai bahan baku pembuatan narkotika ini. Ya. Jadi harus narkotika sehingga kita harus mengetahui. Ya. Saya kira nanti peredaran nanti bisa dibaca di situ, kemudian penyaluran. Jadi narkotika itu ada dibagi-bagi menjadi beberapa golongan ya, ada golongan 1, ada golongan 2 dan lain sebagainya. Oke, nanti ini pengetahuannya saja. Penyaluran narkotika prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku. Ini. Penyaluran narkotika dalam bentuk bahan baku hanya dapat dilakukan oleh perusahaan. Jadi penyalur besar farmasi, PBF. Ya. Jadi ada aturannya. Apa itu penyalur besar farmasi dan sebagainya. Jadi tidak setiap perusahaan, ya, setiap penyalur itu bisa menyalurkan bahan baku ini. Di mana untuk ini hanya berdasarkan surat dari apotek penanggung jawab produksi atau kepada lembaga ilmu pengetahuan. Jadi lembaga ilmu pengetahuan juga ada. Kita di lab itu kadang-kadang kalau dulu kita mendapatkan sampel-sampel yang dari kepolisian ya, ada narkotika, ada ganja dan sebagainya untuk dianalisa benar enggak dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada lapor, sekarang yang melakukan pengujian itu lapor. Sehingga nanti pada saat kita mendapatkan sampel seperti itu harus ada berita acaranya. Berupa jumlah sampel yang kita terima berapa gram, kemudian nanti setelah kita analisa sisanya berapa gram, kemudian dibuatkan berita acara. Seperti itu di laboratorium. Oke, ini penyaluran saja. Ini adalah pengawasan yang harus dilakukan di situ ya. Pengawasan bagaimana kita menyalurkan daripada bahan perkursor ini. Dan saya lebih cenderung ke perkursor karena kita memang berhubungannya itu dengan perkursor dari bahan-bahan kimia kita. Kalau ini penyerahan di narkotika atau psikotropika, ya. Biasanya di penyaluran di narkotika atau psikotropika ini ada bagaimana pada saat kita menyerahkan itu dilakukan di apotek, ya. Kemudian bagaimana penyerahan itu ya hanya dapat dilakukan ada di mana, itu diatur semuanya. Di mana apotek, puskesmas, farmasi, klinik hanya dapat menyerahkan narkotika atau psikotropika ya kepada pasien berdasarkan resep dokter, sehingga di dalam untuk mendapatkan obat-obat tertentu ya kita ini pasti ada namanya resep dokter, yang harus dengan resep dokter, mana yang tidak dan sebagainya. Ini juga nanti kalau kita bekerja di bidang farmasi juga harus hati-hati mana yang bisa dibeli dengan bebas, mana yang harus dengan resep dokter itu kita juga harus tahu.
Bagaimana tetap penyimpanannya? Ini berupa bisa di gudang atau lemari khusus. Makanya kalau sebenarnya di lab itu sebenarnya juga perlu seperti ini. Tapi lab sekarang masih jarang untuk melakukan penyimpanan ya terhadap barang-barang yang perkusor tadi. Kalau ini di narkobanya sih juga tentang penyimpanan di perkusornya itu kita masih kadang-kadang relatif sangat sangat bebas di situ. Jadi bisa diakses oleh siapapun. Sebenarnya itu tidak diperkenankan. Kemudian di situ ada beberapa syarat. Makanya kalau dulu di beberapa instansi pemerintah itu yang namanya gudang farmasi itu pasti bangunannya seperti ini ya. Jadi ada jeruji besi dan lain sebagainya itu ada di situ. Jadi kalau ada di gudang-gudang farmasi biasanya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau di provinsi itu ada. Jadi persyaratannya aja deh. Nah, ini lemari khususnya juga ada di samping katakanlah dengan bangunan yang sudah begitu pokoknya, tetapi di situ pun juga terdapat persyaratan harus ada lemari khusus. Ya, ini untuk lebih pengamanannya saja situ. Bagaimana cara pemusnahan ini juga yang menjadi perhatian kita ya. Saya akan bicara di pemusnahannya di perkursornya yang ada di lab, jadi harus ada berita acara pemusnahan. Itu misalnya kalium permanganat sebagai bahan dasar pembuatan perkursor itu melewati masa kadaluarsa sudah ED. Bagaimana pemusnahannya harus ada berita acaranya. Jangan tidak ada berita acaranya. Karena walaupun sudah ED itu bisa saja digunakan untuk membuat narkotika maupun psikotropika. Jadi nanti di situ pemusnahannya dilakukan kapan ya. Di dalam berita acara itu dituangkan berapa gram jumlahnya, pemusnahannya dengan cara apa, apakah dibakar, apakah ditimbun di dalam tanah atau mungkin dilarutkan dalam air dan lain sebagainya. Nanti harus dicantumkan di situ. Kemudian juga ada tentang siapa yang melaksanakan dan siapa juga saksinya. Jadi jangan asal memusnahkan untuk bahan-bahan prekursor seperti ini. Oke, pemusnahan sudah, berita acara ini ya diatur di sini. Tanggal, bulan, tahun, pemusnahan dan sebagainya semuanya diatur. Komponen-komponen apa yang ada di situ. Oke, kalau pencatatan dan pelaporan ini yang harus kamu lakukan ya. Kalau kamu nanti di lab, bahan-bahan yang termasuk di dalam perkursor ini, tolong nanti kamu catat stoknya tersendiri. Ya, katakanlah per bulan harus kamu laporkan berapa stoknya, berapa pemakaiannya, sisanya berapa. Ini harus dibuat. Seluruh dokumen pencatatan ini harus disimpan ya paling tidak selama berapa? Paling singkat 3 tahun. Jadi data-data itu kamu simpan selama 3 tahun. Oke, ini beberapa yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengendalikan, memonitoring daripada obat-obatan yang ada di dalam laboratorium kita terutama. Jadi itu sebagai pengetahuan kita bagaimana kita melakukan track monitoring kalau paling tidak terhadap bahan-bahan dasar pembuatan narkotika dan psikotropika. Karena sekali lagi kita di laboratorium itu banyak sekali kita berhubungan dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan pembuatan bahan tentang narkotika dan psikotropika ini. Jangan sampai kita tidak tahu nanti ada suatu kesalahan, apalagi nanti kalau kamu menjadi penanggung jawab laboratorium, maka seperti tadi pencatatan, pelaporan, kemudian penyimpanan dokumen, pemusnahan dan sebagainya itu kamu harus tahu di situ kan nanti kamu yang bertanggung jawab. Jadi memang selama ini belum ada sih kelihatan di pihak kepolisian masuk ke lab untuk mendata itu. Tapi suatu saat mungkin ada juga karena memang regulasinya di situ ada. Sehingga kalau kita sebagai penanggung jawab harus melakukan catatan-catatan itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Bapak izin bertanya, Pak. Ya kan Mbak Mutia. Iya, Pak. Berarti itu tuh laporan sama berita acaranya tuh disimpan oleh penanggung jawab ya, Pak? Iya, Dalam artian diarsip, berarti tidak disetorkan ke siapa atau ke mana gitu ya, Pak? Enggak, jadi sementara itu masih disimpan di laboratorium. Ya, itu untuk jaga-jaga karena di situ memang kalau dengan adanya regulasi seperti itu
pengawasan itu bisa dilakukan, ya. Jadi nanti bisa juga pihak-pihak tertentu sesuai dengan kewenangannya memeriksa di lab kita berkaitan dengan penggunaan bahan prekursor tadi. Kalau kita nanti kan di situ katakanlah kita punya H2SO4 katakanlah. H2SO4 itu kita gunakan untuk apa? Oh, untuk pemeriksaan katakanlah pemeriksaan nitrat. Nah, nanti akan dicocokkan berapa jumlah sampelnya. Setiap sampel membutuhkan berapa. Ini sesuai atau tidak di situ. Kok kamu pesannya sekian liter, tetapi penggunaannya jumlah sampelmu hanya sekian, tapi di laporanmu kok habis sekian liter. Ya, itu kan bisa ditelusur seperti itu. Nah, data-data itu kamu gunakan di situ di dalam apa? Di dalam pemantauan atau di dalam catatan penggunaan dari bahan prekursor tadi. Kemudian dari catatan-catatan tersebut, dokumen-dokumen tadi, kan pasti ada pengesahannya ya. Jadi setiap bulan minimal kita ini nanti penanggung jawab akan menandatangani penggunaan daripada bahan prekursor. Selain kita pada saat kita membeli, kita harus menandatangani sebagai pengguna akhir. Nah, dari data itu nanti kita simpan dokumen tadi minimal 3 tahun. Ya, minimal 3 tahun. Lebih dari itu ya tidak masalah. Gitu ya. Gitu Mbak Mutia. Oh ya, baik Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya? Kalau tidak ada, nanti materi akan saya share ke Biji ya. Tolong Biji bisa di-share juga ke teman-teman. Berarti minggu depan kita sudah mulai UTS ya? Iya, Bapak. Ya, baru ketemu 2 kali ya. Oke, paling gini aja. Jadi dari kita kan berarti ada 4 materi ini. Tolong nanti materi ini dipelajari betul ya. Artinya nanti saya untuk materi UTS pun soal-soalnya dari materi ini. Oke ya. Terima kasih. Selamat berpuasa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Sama-sama Bapak. undur diri ya. Baik, Pak.